warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Saragih, NIM 2212757, mahasiswa semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah model-model konseling oleh dosen pengampu Ibu Imalatul Khairat MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep utama terapi tingkah laku. Menurut Kamus Psikologi, tingkah laku atau behavior adalah sekumpulan respon manusia yang relatif tetap terhadap segala sesuatu, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya. Sigmund Freud dan dalam Pervin berpendapat bahwa sebagian besar tingkah laku manusia telah ditentukan oleh ketakutan di dalam kesadaran pandangan. Ini bersifat mekanis dan deterministik, di mana tingkah laku manusia merupakan hasil suatu proses mekanis insting untuk mempertahankan dirinya. Insting menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tingkah laku manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Menurut Carter Von, tingkah laku merupakan usaha manusia yang goal directed, yaitu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana dialaminya dan dalam medan sebagaimana diamatinya. Semua definisi di atas masih bersifat umum sehingga sulit untuk dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, perlu membuat sesuatu definisi yang lebih spesifik sebab sebagaimana suatu disiplin ilmiah mendefinisikan bidang ilmunya akan memberi pengaruh yang mendasar pada metode-metode pengetahuannya. Laku merupakan suatu istilah umum yang merujuk pada semua respon yang bisa teramati. Dengan kata lain, respon merupakan unsur terkecil dari tingkah laku. Pertama, tingkah laku responden. Istilah responden dalam behaviorisme merujuk pada peningkatan atau penurunan kemunculan tingkah laku individu melalui kehadiran suatu stimulus atau peristiwa yang mendahului respon individu tersebut. Kehadiran suatu stimulus dapat mengatur atau mengontrol respon. Respon behavior is elicit, artinya respon betul-betul terjadi ketika suatu stimulus muncul. Tingkah laku responden merupakan tingkah laku refleks dalam teori classical conditioning. Tingkah laku responden lebih dikenal dengan sebutan tingkah laku Pavlovian, sesuai dengan nama tokoh utama yang mempopulerkannya. Disebut refleksif karena respon yang terjadi adalah spontan dan lebih dikendalikan oleh sistem saraf tak sadar. Tingkah laku operan atau operant conditioning. Operant conditioning bisa dikatakan sebagai kritik terhadap classical conditioning atau contiguity, karena manusia seringkali merespon stimulus lingkungan secara sadar dan tidak harus dimulai dari adanya stimulus terlebih dahulu. Dalam banyak hal, manusia bertindak terlebih dahulu karena ia tahu akan mendapatkan reward yang diinginkannya. Sebaliknya, manusia akan menghentikan tindakannya bila akhirnya ia mendapatkan stimulus atau konsekuensi yang tidak diinginkannya. Menurut prinsip contiguity, association, dan respondent conditioning, manusia merespon bila ada stimulus yang datang kepadanya. Yang terakhir itu ada lingkungan. Dalam analisis tingkah laku, istilah lingkungan merujuk pada peristiwa-peristiwa atau stimulus yang mengubah tingkah laku, baik yang berasal dari luar maupun dari fisiologi internal individu. Dalam lingkungan, tingkah laku berkembang sebab lingkungan bukanlah suatu ruang hampa. Dalam tataran ini, tingkah laku selalu membutuhkan konteks lingkungan. Menurut John dan Panker, memberikan definisi berkenaan lingkungan sekaligus menemukan dua implikasi penting dari definisinya bagi sains tentang tingkah laku. Menurut mereka, dari pengertian lingkungan yang dikemukakan oleh Jones dan Pennypacker, ini kita menemukan bahwa lingkungan merujuk pada semua situasi nyata di mana organisme atau bagian dari organisme eksis. Hal ini berarti lingkungan selain berkenaan dengan peristiwa fisik yang real, yang juga merupakan bagian dari organisme itu sendiri.